menyatakan gugatan yang diajukan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan yang mempersoalkan tentang ijazah palsu dari Pak Jokowi juga sudah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ternyata kalau dari Pak Jokowi maupun dari Pak Prabowo sama sekali tidak ada pesan untuk hal-hal yang seperti itu. Pak Prabowo itu hanya dengan tegas menyatakan jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang bermimpi untuk memecah belah, mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu yang disampaikannya. Jadi kalau umpamanya apakah nanti ada upaya-upaya hukum dan sebagainya, saya pikir itu tidak pernah dibicarakan ya. Nah, kalau mengenai kasus tadi ini yang soal Pak Jokowi difitnah, saya ingin tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi tidak pernah pesan kepada kami untuk melaporkan balik baik pihak yang telah menfitnah, mencemarkan nama baik Pak Jokowi, yaitu termasuk dalam perkara Bambang Tri yang menuduh Pak Jokowi sebagai menggunakan ijazah palsu, ya, itu juga tidak ada pesan. Bahkan mereka sudah mengajukan gugatan kepada kami, kepada Pak Jokowi di PT UN tentang politik dinasti, dan itu sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pengadilan Tata Usaha Negara, dan itu sudah nyatakan tidak diterima. Kedua, putusan Pengadilan Negeri hari ini juga sudah keluar menyatakan gugatan yang diajukan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan yang mempersoalkan tentang ijazah palsu dari Pak Jokowi juga sudah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima gugatan mereka. Jadi saya kira sudah selesai. Dua hal yang utama, pertama mengenai politik dinasti sudah tidak terbukti di PT UN. Mengenai soal ijazah palsu sudah selesai, tidak terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengenai persoalan ijazah palsu tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Bambang Tri sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Solo dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa terbukti bahwa mereka melakukan tindak pidana mencemarkan nama baik. Jadi sudah selesai. Jadi harapan kami itu aja, karena ini saya terus terang aja merasa ya gimana ya, sedih juga ya, seorang presiden dituduh-tuduh tanpa bukti itu nggak baik gitu ya. Bukan kita mau membela cara buta, tapi sangat-sangat tidak baik gitu loh. Jadi kalau ada rasa-rasa tidak berbeda pendapat itu sah saja, tapi jangan sampai ada melakukan fitnah gitu loh kan. Nah, di dalam perkara itu Pak Jokowi nggak pernah menggugat. Jadi bayangin, nggak pernah menggugat, justru digugat, digugat untuk melakukan politik dinasti. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digugat melakukan ijazah palsu. Sudah terbukti, Pak Jokowi sampai sekarang nggak ada berita kepada kami, buat balik, lapor, tidak ada. Nah itulah menjadi suatu hal yang menjadi penghormatan kita kepada Pak Jokowi yang betul-betul dia siap ya menjadikan diri seorang presiden yang siap untuk dikritik, bahkan difitnah pun tidak melakukan upaya hukum melawan. Kalau terkait dengan PT UN PDIP Pak, memang yang digugat ini kan KPU sebetulnya terkait dengan melawan hukum, tapi kan di situ nama Prabowo Gibran ini masih terseret juga dalam gugatan yang dilayangkan ke PT UN itu. Nah, sebagai tim kuasa hukum Prabowo Gibran, ada tanggapan Pak terkait dengan petun yang PDIP itu? Yang PDIP yang dulu ya? Yang baru Pak. Yang sekarang? Nah, nanti sidang katanya sudah lengkap dan akan sidang tanggal 2 Mei. Nah, mengenai soal gugatan yang PDIP yang sekarang yang dari partai PDIP ya, yang diwakili oleh Pak Gayus ya. Nah, terus terang aja dari tim hukum Prabowo Gibran nanti mungkin kami berbagi tugas, bukan kami yang akan mewakilinya. Mungkin akan mengajukan intervensi terhadap itu tadi, kasus itu, karena yang digugat kan KPU. Nah, tapi kita sudah sampaikan kepada tim yang lain,
supaya masuk sebagai intervensi untuk kasus itu, supaya bisa memberikan keterangan yang seimbang lah di kasus itu. Nah, terus terang aja kalau kami berpendapat gugatan TPDIP ini sebenarnya ini dari segi politik dulu saya cerita, ini sebenarnya nggak konsisten gitu ya. Di satu pihak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo sebagai dan Gibran sebagai presiden. Tapi di satu pihak digugat lagi di pengadilan Petitun gitu. Jadi kita nggak tahu yang sebenarnya yang mana yang benar ini, ya kan? Ya, kalau memang sudah selamat ya sudah selesai dong persoalannya. Mari kita bangun bangsa ini dengan baik. Kok ada ekornya gitu loh. Jadi ada ekornya kan. Jadi ekornya ada pengadilan gitu loh. Nah, tetapi itu kita hormati. Ya, kita sebagai tim hukum Prabowo Gibran menghormati. Ya, karena mereka ucap selamat kita terima, dan mereka menggugat juga, ya kita terima juga. Kita akan coba lihat gitu. Nah, dari segi hukum menurut kami gugatan itu sebenarnya sudah tidak tepat gitu. Karena bagaimana ya pengadilan TUN bisa menguji putusan MK? Ini kan dua lembaga yang terpisah. Kalau TUN, umpamanya PT TUN atau Mahkamah Agung menguji putusan daripada PT TUN yang di bawahnya, lembaga di bawahnya, itu boleh-boleh saja. Tapi kan forumnya kan beda. PT TUN mau menggugat putusan bukan di MK. Itu bagaimana? Nah, di dalam petitum mereka saya baca kemarin, mereka ingin lagi mengatakan agar keputusan KPU itu dibatalkan. Kira-kira begitu ya, persisnya ya. Keputusan KPU itu dibatalkan. Kan ini tidak mungkin, kan ini sudah diuji di MK. Kan ini diuji. Nah, yang saya tahu kalau sudah menyangkut soal keputusan KPU itu kan ranahnya undang-undang pemilu. Ya. Kalau undang-undang pemilu, maka tentunya yang harus digugatnya itu melalui Bawaslu. Ya kan? Nah, kalau juga tetap juga paling tidak kalau dia tidak melalui Bawaslu, ya masa langsung ke PT UN. Biasanya kalau ada pelanggaran, ya, maka harus dilakukan pengaduan ke Bawaslu. Kalau Bawaslu mereka tidak puas, bisa banding kepada TUN atau negara ya PT TUN gitu. Setelah itu nggak puas lagi di PT TUN, baru ke Mahkamah Agung. Nah, ini tidak melalui Bawaslu, dia gugat kepada PT TUN, PT UN gitu. PT TUN kan. Nah, ini yang saya lihat ini nggak tepat menurut saya gitu. Ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa biar bagaimanapun keputusan MK itu adalah keputusan yang final and binding, sudah final dan mengikat semua pihak. Tinggal menunggu Pak Prabowo Gibran ditetapkan jadi dilantik menjadi presiden tahun bulan Oktober, dan gugatan itu berjalan begitu saja, tapi akan kita lihatlah. Kemungkinan besar akan ditolak di PT UN ya Pak? Kalau saya memperhitungkan dari segi ilmu, ya, dari segi praktek di peradilan, saya kira paling tidak mungkin itu tidak diterima kalau tidak ditolak, ya kan? Perbedaannya ditolak dan tidak diterima itu begini. Kalau tidak diterima, secara formal tidak memenuhi syarat. Kalau ditolak, itu material gugatan pokoknya yang ditolak. Nah, perhitungan saya nanti di akhir perkara, gugatannya itu akan tidak diterima karena menurut kami itu bukan ranahnya TUN. Ya, tapi seandainya pun masuk ke pokok perkara juga tidak bisa. Karena apa? Gini ya, mereka kan mempersoalkan pelanggaran. Nah, sudah diuji oleh MK mengatakan pelanggaran itu tidak terbukti. Nah, kalau begitu semuanya kan nggak habis-habis dong. Sudah diuji di Mahkamah Konstitusi pelanggarannya tidak terbukti, mau diuji lagi di PT UN bahwa pelanggarannya mau terbukti. Duh, kalau sana mengatakan terbukti, kacau dong negeri ini, ya kan? Jadi itu karena di dalam gugatannya katanya kemarin Pak Prof Gayus dalam diskusi kami di Kompas TV, dia mengatakan bahwa ini adalah mengenai soal pelanggaran yang akan dilakukan, perbuatan melawan hukum katanya. Nah, perbuatan melawan hukum ini, pelanggaran itu sudah diputus, sudah dipertimbangkan oleh MK. Jadi sudah final gitu loh. Hasilnya game is over lah menurut saya. Gitu ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih.